Tuhan telah memberikan sukacita yang besar dalam Terima kasih kehidupan kami. Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami puji nama, kami serahkan hidup kami, ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan foto saudara. Kita menaikkan pujian memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
Apabila Tuhan menjadi sumber sukacita dan kekuatan kami, maka kami akan dapat bertahan menghadapi segala sesuatu. Karenanya dengan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, membawa kami untuk kami semakin mengalami Tuhan, kami semakin mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan, sehingga berita firman Allah ini kembali dapat meneguhkan dan menguatkan kami untuk kami dapat terus mengiring dan mengikut Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga pemberitaan firman Allah mendapatkan tempat di dalam hidup kami. Segala penguasa di udara, segala tipu daya muslihat iblis, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan hadir di tengah kami, memberikan sukacita dan kemenangan bagi kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Kita baca Alkitab kita di dalam Galatia pasal pertama ayat yang ke-10. Kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Galatia pertama ayat yang ke-10, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu kita telah belajar dengan baik bagaimana orang-orang atau guru-guru palsu itu mengajar, menawarkan satu jalan yang lain kepada jemaat di Galatia. Dan kalau kita belajar khususnya dari ayat yang ke-10 ini, inilah alasan mengapa Paulus tetap bertahan di dalam pelayanannya. Salah satunya adalah tentang motivasi pelayanan dari Paulus sebagai seorang hamba Tuhan tentunya. Kalau motivasi Paulus hanya oleh karena niatan manusia semata, keinginan Paulus, maka sesungguhnya Paulus sudah lama meninggalkan Tuhan. Paulus cepat sekali akan meninggalkan pelayanan jemaat di Galatia kalau motivasinya adalah supaya ia kemudian mendapatkan kesenangan dari pelayanan itu. Kalau saya mencermati dari ayat yang ke-10, kalau bicara tentang sebuah motivasi pelayanan, yang tahu hanya dua oknum, yaitu pribadi Paulus dan Tuhan tentunya. Sebab bisa saja Paulus menyampaikan berita kebenaran, bisa saja Paulus menyatakan kebenaran Injil itu, melalui Yesus Kristus ada keselamatan. Tetapi siapa tahu motivasi di dalam penyampaian kebenaran itu. Nah, sekali lagi, kalau bicara tentang motivasi, yang tahu adalah diri kita sendiri, dan yang kedua adalah Tuhan.
Karenanya Paulus ingin menyatakan di dalam ayat yang ke-10 itu, ia sedang tidak mencari kesenangan, kesukaan manusia, melainkan ia mengkonfirmasikan dirinya bahwa yang dia kejar adalah kesukaan Allah. Dia hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Paulus tidak ingin menyenangkan hati manusia. Ia tidak mau mencari pujian dari manusia. Sebab di dalam pelayanan, kalau Paulus mencari pujian-pujian dari manusia, cepat ataupun lambat Paulus akan meninggalkan Tuhan. Karena Paulus tidak pernah mendapatkan orang-orang yang begitu mengasihi Paulus, yang menyanjung Paulus dan seterusnya. Apalagi pada waktu pelayanan Paulus, dia berhadapan dengan guru-guru yang begitu gencar menawarkan keselamatan jalan lain di luar daripada Yesus Kristus. Itulah alasan mengapa Paulus katakan, aku tidak mencari kesukaan manusia, tapi yang aku cari adalah bagaimana menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang menyukakan hati Tuhan, yang tahu adalah manusia itu sendiri dengan Tuhan. Dan juga bicara tentang motivasi pelayanan. Nah, ini merupakan satu teguran juga, tidak hanya kepada guru-guru palsu yang mengambil keuntungan dari pelayanan mereka, tetapi ini juga merupakan satu teguran yang keras yang disampaikan oleh Paulus kepada pelayan-pelayan Tuhan waktu itu yang memiliki motivasi berbeda seperti motivasi Paulus yang benar itu. Nah, pada zaman Ahab menjadi raja di Israel, ketika mereka berperang, rencana berperang untuk melawan Ramot Gilead, karena dia menganggap kekuatannya kurang, pasukannya kurang kuat, ia berusaha join dengan yang namanya Raja Yonatan. Ia adalah seorang raja di tanah Yehuda. Nah, sebelum Yonatan ikut serta dengan Ahab raja Israel itu, dia katakan begini, okelah mari kita tanya Tuhan terlebih dahulu, bolehkah kita maju atau kita jangan menghadapi orang Ramot Gilead. Lalu Ahab sebagai raja Israel mengumpulkan 400 orang nabi-nabi. Rupanya Bapak Ibu Saudara, nabi-nabi dari 400 orang yang dikumpulkan oleh Ahab ini, mereka telah disetting hidupnya. Katakan saja bahwa kita akan maju dan berperang, Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita dan melawat kita. Rupanya 400 nabi itu sudah disetting. Saya tidak tahu berapa harga, berapa nilai, tidak tercatat di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-18. Tapi pada intinya mereka sepakat menyenangkan hati Ahab dan mempengaruhi massa pada waktu itu, termasuk Yonatan sebagai seorang raja yang ada di Yehuda. Bukan Yonatan, Yosafat. Dia bekerja seolah-olah begini, ke-400 nabi itu bisa mempengaruhi. Karena biasanya begini, kalau 1-2 orang yang berkata, itu masih disaksikan.
Tetapi kalau nabi Tuhan jumlahnya 400 orang, siapa yang meragukan pernyataan 400 orang itu? Mereka sepakat. Tidak ada satu orang pun yang berkata jangan maju. Semuanya maju. Lalu Yosafat berkata, apakah tidak ada di tempat kita ini seorang nabi yang olehnya kita bisa minta petunjuk untuk bertanya, akankah kita maju berperang menghadapi Ramot Goliat dan seterusnya? Dia katakan di sini ada seorang nabi, namanya Nabi Mika. Kesepakatan mereka, panggillah. Nabi Mika berkata, apa yang akan Tuhan sampaikan kepada saya, itulah yang akan saya sampaikan kepada kalian, termasuk kepada Raja Israel Ahab pada waktu itu, juga kepada Yosafat sebagai seorang Raja Yehuda dan pemimpin-pemimpin pasukan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya rupanya Ahab ini benci sekali terhadap Mika. Kenapa? Tidak pernah Mika itu menyampaikan nubuat yang baik kepadanya. Satu kali pun tidak pernah Mika ini menubuatkan yang baik kepada kerajaan Israel yang dipimpin oleh Ahab ini. Sehingga Ahab itu sesungguhnya benci kepada Mika ini. Selalu yang jelek, selalu yang tidak baik yang disampaikan oleh Mika. Pada akhirnya apa yang dinyatakan Tuhan melalui Nabi Mika, sebenarnya jangan maju, engkau akan hancur dulu di sana. Engkau akan kalah berperang. Tapi mereka tidak mau mendengar. Sekali lagi, yang mayoritas itu mempengaruhi yang minoritas. Lihat Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kita hari ini, sesuatu yang viral itu selalu menjadi acuan untuk bertindaknya sebuah hukum. Kalau kita hanya seorang diri berkoar-koar, kita dianggap angin lalu. Itu kan yang terjadi. Nah, pada zaman Raja Ahab memimpin orang Israel pun demikian. Nabi Mika, seorang pelihat itu berbicara kebenaran, dianggap sebagai sesuatu yang salah. Lihat, Mika hanya seorang diri mendengar suara Tuhan dan dia sampaikan kebenaran itu. Dia tidak peduli apa yang kemudian harus dialami oleh penguasa pada waktu itu. Dia tidak mau peduli apa resiko yang kemudian harus ditanggung, karena dianggap dia seorang nabi, seorang diri bisa mengalahkan 400 nabi pilihan mereka. Tapi saya mau katakan begini, seseorang yang berdiri di atas kebenaran, seberapapun hebatnya mayoritas itu, Tuhan pasti akan pakai satu orang itu yang menyatakan kebenaran. Tuhan itu membela firman-Nya. Inilah yang terjadi sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Ada banyak nabi-nabi palsu yang menyampaikan ketidakbenaran. Keselamatan itu tidak hanya melalui Yesus, percaya kepada Yesus, tetapi harus melakukan hukum Taurat, harus ditambah dengan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Seolah-olah begini, kepercayaan kepada Yesus Kristus tidak cukup, pun tidak mampu untuk menyelamatkan. Harus ditambah dengan amalan-amalan, ada hukum-hukum, tata cara, aturan-aturan yang membuat mereka dianggap selamat menurut kepercayaan
dari guru-guru palsu itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berdiri di atas kebenaran itu, apalagi seperti Paulus, susah. Yang acap kali kita dengar, kita terima adalah cerita-cerita gitu. Bukan sebuah kebenaran yang dinyatakan. Karena hari ini mudah saja kebenaran itu dibungkam, diintimidasi, diperlakukan tidak adil. Orang bisa saja meninggalkan kebenaran, tapi tidak bagi seorang bernama Paulus, tapi tidak bersama orang yang bernama Mika itu. Dia tetap menyatakan kebenarannya. Nah, di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10, Paulus itu mengalami satu tuduhan. Tuduhannya adalah bukan main-main. Tuduhannya adalah bahwa Paulus itu dianggap seolah-olah mencari kesukaan manusia, menyenangkan manusia. Padahal kalau kita membaca ayat selanjutnya nanti, mengapa justru guru-guru palsu itu berbalik arah sedemikian rupa, mencoba untuk kontra dengan Paulus? Karena sesungguhnya para nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu enggan terhadap dampak kebenaran yang harus mereka tanggung, yaitu penderitaan dan aniaya. Kalau kita belajar dari perjalanan Paulus sampai ia ke Galatia dan beberapa tempat-tempat yang lain, Paulus kita konfirmasi dari catatan-catatan itu bahwa ia banyak mengalami kesulitan, ia banyak mengalami aniaya. Ia pernah karam kapal, didera dan dianiaya. Ia mengalami kelaparan, ia mengalami kesulitan, harus banyak kehilangan dan seterusnya. Tapi kesulitan demi kesulitan itu tidak menghambat Paulus untuk Paulus benar-benar berdiri di atas firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus memiliki motivasi pelayanan yang benar. Jangan sampai kita hanya menyenangkan manusia. Kalau menyenangkan manusia motivasi pelayanan kita, ibadah kita, cepat ataupun lambat kita akan kecewa. Seperti saya begini Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa menyenangkan Bapak Ibu Saudara semua. Saya tidak bisa memuaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada mungkin yang duduk di tempat ini kecewa dengan pelayanan, dengan sikap saya, dan seterusnya. Ada yang marah. Tapi saya mau konfirmasi begini, saya akan tetap menyampaikan kebenaran, apa yang firman Allah sampaikan itu. Sebab kalau saya hanya mencari kesenangan manusia, pelayanan yang seperti itu sesungguhnya sama dengan penyesat. Kemarin saya mendengar seorang pimpinan sekolah Alkitab Lampung masuk di Facebook. Dia katakan sekarang ada pengajaran yang berkata bahwa perpuluhan itu tidak relevan. Perpuluhan itu tidak boleh dilakukan dalam gereja. Lalu dia simpulkan sederhana, ia adalah nabi palsu yang mengajar kebenaran, itu datang dari setan dan seterusnya. Bahkan ia konfirmasi kenapa gereja-gereja di Eropa itu mulai runtuh hari ini.
Salah satunya adalah tentang pengajaran-pengajaran yang mulai masuk yang melemahkan iman orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada hari-hari ini dengan pengajaran-pengajaran yang bergulir yang kita dengar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ketika menonton YouTube ya, pengajaran-pengajaran, kalau kita tidak kuat, mudah kita akan diombang-ambing. Satu kali saya sampaikan kepada anak Tuhan di tempat ini ketika dia bicara pribadi dengan saya. Saya dengar dari istrinya, dia lebih banyak nonton YouTube. Pendeta ini. Saya bilang, Pak, hati-hati ya. Hati-hati dengan pengajaran beliau. Dan itu terjadi pada akhirnya. Itu terjadi hari ini. Dan saya ingin katakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa nabi-nabi palsu begitu kuat mempengaruhi orang-orang Galatia karena mereka masuk melalui budaya. Mereka masuk melalui kebudayaan mereka. Sehingga seperti minggu yang lalu saya sampaikan, bagi mereka sunat itu sesuatu yang memang penting bagi orang-orang Israel. Karena pemahaman mereka bagi orang-orang Yahudi, bagi guru-guru palsu itu, sunat itu memang sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Tapi kemudian perjanjian itu diteruskan antara Allah dengan orang-orang Israel. Jadi sunat itu bagi orang-orang Yahudi, bagi guru-guru palsu, tidak hanya sekedar operasi ritualisme semata, tetapi bagi mereka sunat itu menandakan suatu hubungan yang penting dengan hukum Musa atau hukum Taurat. Itu sebabnya ditawarkan oleh guru-guru palsu bahwa keselamatan itu tidak hanya cukup percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan itu bukan hanya pemberian cuma-cuma, tidak hanya sekedar anugerah, tapi harus ditambahkan dengan perbuatan baik sebagai sebuah syarat mutlak dari keselamatan itu sendiri. Nah, Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang berdiri di dalam kebenaran, khususnya dalam kitab Galatia ini, dialah salah satu orang yang terus memberikan bantahan, memberikan perlawanan, menolak sudut pandang dari orang-orang Yahudi atau guru-guru palsu itu. Seolah-olah saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara, apalah artinya Paulus seorang diri dengan puluhan atau ratusan guru-guru palsu yang begitu gencar, yang mencari keuntungan itu untuk menyenangkan manusia. Sementara di Paulus sendiri, dia tidak memperhitungkan, dia tidak berusaha menyenangkan manusia. Lihat, ada satu cara alur pengajaran, yang satu berusaha menyenangkan dan itu mudah diterima. Tapi sementara Paulus, dia tidak hanya memperhatikan supaya manusia itu jadi senang, tetapi orientasi pelayanannya adalah bagaimana Tuhan disenangkan. Antara Tuhan disenangkan dan manusia disenangkan, ini kan satu tindakan yang bertolak belakang. Saya hanya katakan begini, betapa sulit Paulus
berdiri bertahan di atas kebenaran itu. Itu sebabnya dia sampaikan dalam ayat 10, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ia ingin mengkonfirmasikan dirinya, kalau saya masih mencari kesukaan manusia, menyenangkan manusia, saya itu bukan hamba Kristus. Bagi Paulus, Tuhan itu adalah satu-satunya. Dia adalah Tuhan, dan Paulus menganggap dirinya sebagai seorang budak. Kalau di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, budak itu merupakan sebuah gelar kepemimpinan yang terhormat. Contoh Musa, contoh Yosua, contoh Daud, itu adalah sebutan-sebutan yang terhormat bagi mereka dalam perjanjian lama sebagai seorang pemimpin kehormatan pada waktu itu. Tapi Paulus ingin pakai kata hamba yang sama itu untuk dikenakan pada dirinya. Ini berarti bahwa Paulus sedang mengkonfirmasikan dirinya bahwa Paulus hanya tunduk, hanya taat kepada Injil kebenaran dan bukan kepada yang lain. Ia menghambakan diri sedemikian rupa. Tidak seperti kebanyakan guru-guru palsu yang hadir di tengah-tengah jemaat Galatia. Itu sebabnya kita bisa mengkonfirmasi di dalam Injil Matius bukan bahwa kita ini tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada yang satu, pasti yang satu akan kecewa, akan kita tinggalkan, dan sebaliknya. Maka Paulus mengkonfirmasikan dirinya dia sebagai seorang hamba, sebagai seorang bulos, di mana ia hanya melayani satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu menjadi Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan dari ayat 10 ini. Mari jadikan pelayanan kita pelayanan yang tidak untuk menyenangkan manusia, tetapi hanya menyenangkan hati Tuhan. Sebab ketika Paulus menyadari betul bahwa ia hanya bermotivasi menyenangkan Allah, sedang mengkonfirmasikan dirinya, dia adalah orang yang berdiri di atas kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dengan kasih Kristus, Bapak Imai masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan malam hari ini. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami benar-benar hanya kami melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa hanya fokus kepada Tuhan, bukan kepada kata orang. Tapi biarlah kehidupan kami senantiasa hanya kepada-Mu Bapa. Biarlah kebenaran ini nyata dalam setiap kehidupan kami, setiap kami yang mendengar, bukan kami dari pendengar, tapi biarlah kehidupan kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat hamba kami Tuhan yang menyampaikan kebenaran hari. Dan kalau Tuhan yang menyertai, memberkati kehidupannya, sehingga ia membawakan jemaat-Mu semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, pujian nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengar dan siang. Biarlah kita semakin teguh di dalam Tuhan, semakin menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat kita perlindungan kita dan kita. Kalau berikan persembahan, saya minta membaca ke depan. Kita
Besok ada 2 malam di tempat ini, jam 7 malam. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir bersama dengan kami untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan hari Minggu kita ibadah jam 8 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kami bisa bersekutu di tengah-tengah perhimpunan orang-orang percaya, dan kami terlalu percaya apa yang kami kerjakan hari ini kiranya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Olehnya limpahkanlah segala kemurahan dan berkat Tuhan atas setiap kami. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati. Beri kekuatan dan pertolongan Tuhan, anugerah-Mu berlimpah atas hidup kami. Teringat akan kami bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit. Aba berdoa bagi Bapak Rudi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Aba berdoa bagi Opung Bonar. Kami berdoa bagi Oma Tampinil, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Ibu Yumai, pulihkan dengan sempurna. Kuasa darah anak domba Allah mengalir atas hidupnya. Engkau memberkati juga Ibu Kristiana, pulihkan dengan sempurna. Lawatan Tuhan dinyatakan bagi kami. Sebagaimana kami hadir dengan sukacita, kami pun akan pulang dengan membawa sukacita, karena Tuhan melimpahkan rahmat, anugerah dan kemurahan-Nya kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya dan diberkati bersama, katakan amin.